Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul. Anak-anak-Mu ada yang dari Jakarta, dari Solo, dari Sragen, dari Cikarang, dari Probolinggo. Tuhan, kami telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Kami membuka roh kami untuk diisi dengan firman kebenaran-Mu itu. Dan kami percaya kebenaran yang kami mengerti itu akan membebaskan kami dari setiap belenggu, setiap ikatan apapun namanya. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oh, Lina sudah hadir. Ya, Mega juga udah hadir. Oke. Ya. Kemana nih? Oke. Ya. Oke. Ya. Hari Minggu kemarin saya sampaikan satu judul yang membuat Anda mungkin terkejut-kejut. Siapakah kekhawatiran itu? Ya, siapakah kekhawatiran itu? Kawankah atau lawankah? Ya, saya berharap Anda siap untuk mendengar, untuk ikut diskusi. Halo Lin, oke. Ya. Ya, siapakah kekhawatiran itu? Dalam situasi hari-hari ini, situasi pandemik, ya, banyak orang yang khawatir. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus, waktu Yesus sudah disalibkan, dikuburkan, orang-orang Kristen mulai dicari-cari, ya, dicari salahnya, dicari keberadaannya, ya seperti itu. Ya, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, ya. Dan inilah pengenalan kita kepada Dia ini harus dipertebal, harus terus digali terus supaya kita betul-betul kenal Dia. Ya, pada waktu dikatakan di dalam Alkitab, ya ini yang minggu kemarin hanya ya, hari sudah menjelang siang. Yesus berdiri di pantai, murid-muridnya tidak mengenal Dia. Aneh kan? Setiap hari bersama Yesus selama 3,5 tahun, terus bersama-sama Yesus, gak kenal. Ini kan aneh luar biasa. Begitu. Ya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena konsep lamanya ini belum diselesaikan, belum dibersihkan. Mereka ikut Yesus dengan motivasi tertentu. Ya seperti tadi di awal ngobrol-ngobrol kita, mereka melihat Yesus sebelum menyerahkan diri itu luar biasa. Banyak hal yang dikerjakan dan yang dikerjakan itu spektakuler semuanya. Namun pada waktu setelah menyerahkan diri, jadi Yesus sepertinya lost the power. Tidak punya power sama sekali. Sepertinya. Ya. Padahal Yesus sudah pernah ngomong bahwa anak manusia ini harus menderita. Ya, sudah ngomong. Petrus pernah marah itu waktu Yesus ngomong begitu. Petrus pernah marah. Yesus dimarahin dan Yesus bilang, iblis, minggir engkau. Tidak boleh ganggu aku. Bayangin. Oke. Nah, kembali lagi kita punya diskusi ini, siapakah kekhawatiran itu? Ya. Kemudian kita ingin tahu kekhawatiran itu sepertinya hidup. Ya. Orang yang dikuasai kekhawatiran, yang sekarang cuma khawatir
untuk urusan apa. Beberapa hari kemudian kekhawatirannya nambah lagi, dan nanti lama-lama kekhawatiran itu menjadi besar dan akhirnya dia nggak tahan. Saya pernah ketemu orang yang dikuasai kekhawatiran. Satu, nggak pernah mau dengar kata orang. Waktu kita ajak ngomong, dia cuma ngomong gini, kamu nggak ngerasain sih. Itu yang dia katakan, kamu sih nggak ngerasain. Saya bilang, aku mau tolong kamu. Coba, kamu teduhkan diri. Jadi saya ajak dia untuk meneduhkan diri. Kemudian saya ajak dia untuk confess, mengakui, Tuhan, aku menerima kasih-Mu yang sangat besar itu. Agape yang sangat besar itu. Agape-Mu aku terima. Aku terima. Ya. Saya suruh ikutin aja ngomong. Ya, menerima agape itu. Apa yang terjadi? Butuh waktu yang cukup lama. Ya. Dan akhirnya setelah dia bisa teduh, kemudian saya mulai ajak dia untuk bangkit memperkatakan setiap janji Tuhan. Saya hanya ngajak dia untuk memperkatakan perkataan Tuhan. Hanya memperkatakan aja perkataan Tuhan. Ya. Dan akhirnya dia bilang, waduh sorry Pak, saya terlampau dikuasai kekhawatiran. Yes. Kekhawatiran itu apa? Kekhawatiran itu adalah pikiran kita sendiri. Menakutkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan tatkala kita mikir ke situ, jadi seolah-olah yang kita khawatirkan ini bergerak, makin lama makin gede. Nah, sesungguhnya yang memberi kehidupan kepada kekhawatiran itu adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya saya akan ajak Anda untuk melihat Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Ya. Oke, sekarang huruf abjad di sini A. Pak Yan, Pak Amir. Silakan Pak Yan, ayat 25. Anda baca. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, Tuhan berkata jangan khawatir. Jangan khawatir. Wow. Tetapi tatkala Anda sedang dikuasai kekhawatiran, Anda sulit untuk menerima itu. Ya kan? Anda akan berkata, yang ngalami itu saya, Pak. Yang disebut kekhawatiran itu sesuatu yang belum terjadi loh. Belum. Tetapi sudah membawa kita frustrasi dan membuat kita itu kepala pening sekali. Dan di sini dikatakan, karena itu aku, Yesus, berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ya, Tuhan berkata jangan khawatir. Oke. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke Lukas 12. Ayatnya yang ke-22. Yuk siang kamu baca. Ya, Pak.
hal kekhawatiran, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Iya. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang menulis mengenai kekhawatiran ini hanya Matius dan Lukas, ya. Jadi kedua-duanya berkata jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya pernah dalam posisi seperti itu, ya. Waktu saya sudah selesai sekolah saya dari Jogja, dari teologi, dan seperti yang saya sudah ceritakan bahwa saya sangat ketakutan, saya merasa tidak punya kemampuan untuk bekerja mengembalakan orang-orang. Ya, saya merasa tidak punya kemampuan karena apa? Saya sekolah ke sana bukan tujuan untuk menjadi pendeta. Cuman saya itu mau kenal Tuhan saya gitu ya. Nah, begitu selesai, ya saya lapor kepada sinode bahwa saya berterima kasih sudah dikasih beasiswa, ya. Dan saya bertanya berapa tahun saya harus bayar. Sinode berkata mulai tahun ini diputuskan bahwa sinode tidak bisa menempatkan Anda. Saya bilang, oh enggak jadi masalah. Cuman saya kan harus lapor sama saya sudah dibiayain dan saya sudah lulus. Saya berkata begitu. Oke, tahun ini free. Gitu. Ya sudah, kalau gitu saya pamit, saya mau pergi ke Jakarta, saya mau mewujudkan apa yang saya mimpikan. Ya, singkat cerita saya diizinkan dan saya pergi ke Jakarta. Nah, di Jakarta bukannya saya mendapatkan satu cara untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi justru hal yang terbalik. Ya, yang terbalik, bukan terbaik ya, terbalik. Nah, disitulah proses kemiskinan baru dimulai. Dulu dapat beasiswa, tenang, duit sudah ada untuk bayar kos, untuk bayar sekolah, untuk uang buku ya, hanya itu aja. Kos, tempat tinggal, uang sekolah, dan uang buku. Ya itu aja. Nah, sekarang enggak, saya harus mengelola sendiri. Saya harus bekerja, saya dapat gaji, dan saya harus mengelola sendiri. Nah, disitulah mulai pusing kepala saya. Saya sudah taruh di posnya ini untuk ini, pos ini untuk ini. Sudah saya atur. Ya. Tapi enggak cukup. Apa yang terjadi? Setiap tanggal 20, saya nggak punya uang, saya nggak bisa makan malam, makan pagi. Saya sudah berhasil mensiasati beli Supermi. Pada waktu itu baru ada Supermi tahun 76. Rasanya cuma satu, rasa ayam bawang. Oh haleluya. Dan Supermi tahun itu sama ayam bawang hari ini sama ternyata. Dari mana saya tahu? Waktu saya mencoba anak buah untuk masak, saya mendekat. Waduh, perut saya enaknya masih sama. Oh ya sudah, berarti sama itu rasanya. Ya itulah kondisi itu boleh terjadi dalam hidup saya. Nah, di situ saya mulai berpikir. Saya start berpikir, gimana hidupku ke depan? Waduh, itu kekhawatiran mulai datang dan mulai membentuk, mempersonifikasikan. Ya. Seperti saya makin lama makin mengecil. Waduh, kalau waktu situasi itu datang ya, itu tangan saya sampai bergerak karena ketakutan. Ini kehidupanku ke depan gimana? Kehidupan saya ke depan gimana? Nah itulah ya. Maka saya ngerti persis kenapa Tuhan berkata, jangan khawatir. Oke, sebelum lanjut, hari-hari ini banyak orang yang dikuasai kekhawatiran. Tatkala Anda kena COVID, ya, COVID-19, apa yang Anda pikir? Tatkala Anda melihat rezeki
mulai netes, dulunya dari ngocor, sekarang tinggal netes. Apa yang harus kamu lakukan? Ya. Inilah semua yang membuat kita khawatir. Dan yang luar biasanya Tuhan, dia berkata bahwa dia tahu. Ya, saya tunjukkan kepada Anda ayatnya. Ayat 31, ya, saya minta Pak Bambang Sulistyo dari Matius 6 ya. Ayat 31, silakan dibaca. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Oke, 32 saya minta Christine baca 32. Ya Pak, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oh haleluya. Bapakmu yang di surga itu tahu kamu memerlukannya itu. Ya, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda dan saya. Apa yang Anda butuhkan, Tuhan itu tahu semuanya. Tetapi kita hanya sampai di situ. Tahu Tuhan itu ngerti bahwa saya butuh ini. Anda hanya sampai di situ. Ya, sementara nanti kalau kita menggali lebih dalam, kita akan melihat bahwa Tuhan nggak berhenti di tahu, tapi Tuhan mulai melangkah menyediakan apa-apa yang Anda butuhkan. Nah, setelah Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan, maka hukumnya Tuhan mulai berjalan. Hukumnya Tuhan gimana? Anda hanya bisa meminta apa yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda. Jangan salah ngerti loh ya. Tuhan ngerti kebutuhanmu, Tuhan sediakan semuanya, dan Tuhan mau Anda minta apa yang Anda perlukan. Dengan kata lain, kalau Anda sudah ngerti bahwa Tuhan sudah sediakan, sekarang perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita rubah. Ya. Dirubahnya gimana? Bukan Tuhan aku minta, no. Tuhan aku membutuhkan kekuatan. Tuhan aku membutuhkan kesehatan. Tuhan aku butuhkan kekuatan untuk menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaanku. Jadi itulah yang kita gunakan, kata-kata yang kita gunakan. Kalau Anda perhatikan ya, Anda yang ikut puasa, saya pernah nulis ya, dan sepertinya saya masih nulis. Kalau Anda sedang masuk dalam puasa dan ada gangguan yang menghadang hidupmu, berdoalah demikian. Tuhan, aku menerima kekuatan yang dari Tuhan untuk menyelesaikan puasaku ini. Ya, saya kan pernah ajar itu kan. Itu sebetulnya basicnya adalah Tuhan ngerti apa yang kita butuhkan. Nah, terus sekarang kalau Tuhan ngerti apa yang kita butuhkan, kemudian Tuhan itu sediakan. Kalau Tuhan sudah sediakan, Anda masih minta. Itu kalau saya gambarkan begini ya, Anda yang masih punya anak kecil, anakmu pulang sekolah, ya kan? Prok, sepatunya dilepas, kemudian ranselnya dilepas, langsung teriak, "Ma, lapar." Padahal Anda sudah sediakan makanan itu di meja makan. Ya kan? Anda pasti akan jawab, kamu di mana? Di meja makan. Loh, kamu nggak lihat itu makan udah tak siapin? Ya kan? Nah, Anda akan lebih bersuka cita tatkala anakmu bilang, "Mah, thank you very much. Saya sudah lihat ini. Nasi apa, lauk apa." Dia katakan. Anda akan lebih nikmat tatkala Anda mendengar yang begitu, bukan? Nah, sekarang yuk kita rubah. Cara doa kita rubah. Karena apa? Tuhan berkata, Dia sudah menyediakan semua yang Anda perlukan loh.
Jadi Anda nggak perlu minta. Mungkin Anda agak terkejut. Yuk, saya ajak buka Efesus pasal 1. Ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Oh, haleluya. Saya minta sekarang Pak Filemon Haryanto. Ayat yang ketiga, Pak. Ya, Pak. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan atau telah memberikan kepada kita. Apa yang diberikan? Segala berkat rohani di dalam surga. Mungkin Anda jawab gini, Pak, yang tak butuh itu berkat jasmani itu, ya kan? Nah, disinilah letak miss-nya. Yang Tuhan punya itu sifatnya semuanya rohani. Dan berkat rohani ini diberikan kepada Anda dan saya. Tugas Anda dan tugas saya menerimanya. Dan waktu Anda mulai memperkatakan berkat rohani itu sudah Anda terima. Berkat rohani itu adalah semua berkat yang Tuhan punya dan itu diberikan kepada Anda dan saya. Dan itu akan masuk ke dalam rohmu. Rohmu akan dipenuhi oleh segala berkat rohani. Oke? Nanti setelah rohmu ini penuh, nanti akan mengalir, karena Anda ngomong terus, akan mengalir ke jiwa. Jiwamu dipenuhi dengan berkat yang sifatnya rohani tadi, yang masuk dari roh. Jiwamu penuh, dan nanti akan mengalir lagi ke tubuhmu. Dan begitu sudah mengalir ke tubuhmu, maka akan kelihatan tanda-tanda yang kamu katakan itu mulai kelihatan. Nah, tugas Anda menerima berkat rohani untuk memenuhi rohmu. Itu satu. Kedua, Anda terus suruh ngomong terus sampai nanti mengalir dan memenuhi jiwamu. Anda tetap suruh ngomong terus supaya nanti mengalir ke tubuhmu. Nah, step-step ini kita nggak bisa tahu. Ini masih di roh atau sudah masuk ke jiwa, kita nggak tahu. Maka itu kita ngomong terus. Kita ngomong terus. Jangan segen-segen. Kalau Anda pengen cepat, ya diperbanyak. Ya. Contoh, ya, kalau Anda tiba-tiba pam ngidir, ya, sementara Anda butuh air, ya kan? Dan Anda lihat ember udah penuh, Anda angkat, Anda tuang, masukin lagi. Nah, makin sering Anda melakukan, makin penuhlah tempat yang diisi itu. Prinsipnya sama. Kamu jangan mengucapkan pengakuan cuma satu kali sehari. No. Pengalaman saya tuh nganggur itu selalu ngomong terus. Nganggur tuh ngomong terus. Begitu. Sambil nyopir, wah saya paling senang kalau nyopir luar kota. 1 jam, 2 jam itu, waduh saya ngomong terus selama 2 jam. Saya ngomong terus. Nah, inilah ya, salah satu bukti bahwa Tuhan itu sudah memberikan rezeki kepada Anda dan kepada saya. Sudah dikasih. Ya kalau sudah dikasih ya tinggal diterima aja. Jangan minta lagi. Halo? Cara merubah berpikir ini yang sangat sulit. Ya. Saya pun sampai hari ini kadang-kadang kepleset. Tuhan, aku minta. Oh iya Tuhan, ampuni. Engkau sudah sediakan. Ya, saya koreksi sendiri. Ya. Terima kasih Tuhan. Aku terima yang kau berikan. Begitu. Oke, kembali lagi. Masih di dalam Matius 6 dan Lukas 12. Ya. Tadi dikatakan jangan khawatir. Bahasa aslinya jangan khawatir itu
Jangan berpikir, jangan yang kamu berpikir yang menakutkan ini. Jangan dipikir. Atau bahasa yang lain, jangan merawat kecemasan. Kekhawatiran itu mulai dengan kecemasan. Jangan dirawat itu kecemasan. Nah, terus gimana? Kalau Anda sudah tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan Anda khawatir, ya, pasti Tuhan mempunyai jalan keluar. Inilah yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya. Matius 6 ayat 33. Saya minta sekarang Ineke. Halo In, kamu baca ya In. Matius 6 ayat 33. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perintahnya apa? 1, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan carilah dahulu apa? Kebenaran. Maka semuanya akan dikasih. Oke? Jadi jalan keluarnya kita disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya akan dikasih. Oke? Ya, kita pelajari ini dulu, nanti kita melihat jalan keluar yang ditulis oleh Lukas. Katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah. Coba kita buka 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20. Oke, Devri, kamu baca ayat yang ke 1 Korintus 4 ayat 20. Ya, Dev. Ya, Pak. Ya. 1 Korintus 4 ayat ke-20. Iya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Iya. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Kalau kamu disuruh mencari kerajaan Allah, berarti suruh nyari apa? Halo? Kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tapi terdiri dari kuasa. Jadi tatkala kamu disuruh nyari kerajaan Allah sama dengan mencari apa? Kuasa. Kuasa. Ya, kuasa. Nah, sekarang kuasa itu oleh Tuhan Yesus sudah diberikan kepada Anda dan saya kan? Sesuai dengan Lukas 9 ayat 1. Ya, yuk kita baca, yuk ulang lagi. Saya minta Lina. Lin, Lukas 9 ayat 1, Lin. Ya, Pak. Yuk, silakan. Bentar, Pak. Lukasnya hilang. Lukasnya hilang? Nek golek Lukas ono. Sudah, Pak. Nek golek Lukas ono jono jopo engko tahun depan lagi ketemu. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Oke, ada beberapa poin di sini yang harus kita tangkap ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kok cuma 12? Ya karena pada waktu itu baru punya 12. Berarti 100% murid. Diberi kuasa dan tenaga. Dikasih power dan otoritas. Yang dikasih siapa? Murid. Jadi ingat, Anda menjadi murid, Anda punya fasilitas. Dikasih kuasa oleh Tuhan. Dikasih kuasa, dikasih tenaga, dikasih otoritas, dan kuasa. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Setan itu nggak sendirian, dia punya banyak teman. Ya, setan, iblis, ya, roh jahat, roh santet, roh dukun, macam-macam itu. Itu satu kelompok itu. Jadi Anda dan saya dikasih kuasa untuk menguasai mereka. Oke? Karena Anda murid, Anda dikasih kuasa. Oke? Nangkep ya? Yang kedua,
Di sini nanti kita akan selalu ketemu setan-setan diusir, Anda dikasih kuasa menyembuhkan penyakit. Jadi Tuhan itu menggabungkan antara penyakit dengan kuasa roh-roh itu. Berarti apa? Banyak penyakit-penyakit yang bukan disebabkan oleh virus, bakteri, dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang disebabkan oleh campur tangan roh-roh jahat itu. Karena tadi dikatakan apa? Bahwa Tuhan memanggil ke-12 muridnya, memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Karena terkait. Ya. Tangkap ya. Anda dikasih kuasa. Sekarang, kalau Anda sudah ngerti Anda dikasih kuasa, oke? Anda sudah dikasih kuasa. Reaksimu gimana? Anda harus punya reaksi. Reaksimu harus menerima. Anda akui aja, Tuhan, aku berdiri atas Lukas 9 ayat 1. Engkau berkata memberikan kepadaku kuasa dan otoritas, demi nama Yesus aku terima. Kuasamu, otoritasmu ada di dalam aku. Inilah yang harus kita katakan. Anda sudah menerima kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan, roh-roh jahat, roh-roh orang mati, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini sesuai dengan Lukas 9 ayat 1. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Sekarang saya minta Maria. Ya, Maria, Matius 10 ayat 1. Silakan. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Anda dikasih, selama Anda adalah murid, Anda dikasih kuasa lagi. Kuasa untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat, roh-roh orang mati, roh-roh iblis, setan, dan lain-lain. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, berarti kita mendapatkan satu konfirmasi. Jadi, roh jahat itu ada kaitannya dengan penyakit dan kelemahan. Tapi Anda dikasih kuasa untuk itu. Ya. Nah, jadi sudah dua. Lukas 9 ayat 1 Anda dikasih kuasa, Matius 10 ayat 1 Anda sudah dikasih kuasa. Sekarang reaksi kita bagaimana? Respon kita bagaimana? Hanya menerima dan menerima. Ya. Oke, kembali lagi Lukas 10 ayat yang ke-17 dulu. Lukas 10 ayat yang ke-17. Oke, sekarang saya minta Mega, kamu baca Lukas 10 ayat 17 dulu. Ya, Mega. Halo? Suaranya dibuka dulu. Ya, terima kasih. Ya, Lukas 10 ayat 17. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, jika setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Iya, stop dulu ya. Nah, di sini dikatakan ke 70 murid sekarang. Padahal ayat pasal 9 masih 12. Pasal 10 kenaikan murid. Jadi ada 70 murid. Dan Yesus berkata, murid-murid ngomong kepada Yesus dengan gembira, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Wah, ini pengalaman pertama. Oke, sekarang ayat 18 saya minta Novi. Halo Nov. Ayat 18 dan nanti Sugianto 19 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Oke, Sugianto. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga
tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Nah, dari sini kita tahu Matius 10 ayat 1, Lukas 9 ayat 1, dan Lukas 10 ayat 19, semua murid Yesus. Anda ini juga murid Yesus karena sekarang lagi belajar firman. Ya. Dan Anda dikasih kuasa. Responmu gimana? Ya terima. Akui bahwa kamu muridnya dan kamu sudah dikasih kuasa itu. Ini amat sangat penting. Ya. Sekarang, setelah kita ngerti kita sudah diberi kuasa, kembali lagi kepada 1 Korintus 4 ayat 20. Carilah dahulu kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tapi dari kuasa. Sekarang Anda sudah terima kuasa itu. Dengan kata lain, Anda sedang berada di dalam kerajaan surga itu. Anda sedang ada di dalam kerajaan Allah itu. Karena Anda sudah menerima kuasa itu. Nah sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kuasa yang ada di dalam Anda ini akan selama-lamanya tinggal di dalam Anda? Bisa iya, bisa enggak. Saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-33. 1 Korintus 15, ayat yang ke-33. Nah, saya minta Pak Yunias, silakan baca Pak. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anda biasa mengakui kuasa, Anda mengakui janji-janji Tuhan, Anda su'ah, ya, Anda terus melakukan, Anda puasa Sabat. Nah, tatkala Anda mempunyai kelompok, ya, dan kelompokmu ini tidak menaruh interest kepada perkataan iman kita, tidak interest dengan kuasa yang Yesus berikan, akan membuat imanmu itu degradasi. Tatkala imanmu degradasi, nah akhirnya Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Nah terus gimana? Nah inilah ya, kalau Anda sudah masuk, maka Anda harus ngerti. Puasa Sabat Anda harus ngerti, menerima kuasa harus ngerti, praktek kuasa Anda ngerti. Ini harus Anda alami, harus. Dan setelah Anda alami, Anda nanti harus mengambil satu keputusan. Pengalamanmu dengan Tuhan ini mau tebel atau mau hilang. Itu keputusan. Ya. Itu sebabnya tadi saya juga cerita, pada waktu saya mulai mengalami itu, saya membuat keputusan. Teman-teman yang tidak mendukung saya dalam hal mencari karunia ini, ya saya tinggal. Saya mengambil keputusan. Dan saya mulai bergereja, di mana gereja yang mengajarkan Anda untuk menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Kalau saya tetap di gereja yang menolak itu, wah degradasi iman pasti. Pasti. Saya mengambil keputusan yang drastis pada waktu itu. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa terus sampai hari ini. Tatkala Anda mendengarkan khotbah-khotbah yang tidak mengakui atau firman-firman yang gereja yang tidak menyampaikan firman mengenai supaya Anda menjadi pelaku sign and wonder, wah ini juga akan repot, ya. Nah, terus gimana? Ya, saya cuma menceritakan ini akan bisa terjadi degradasi. Semuanya tergantung kepada Anda, ya. Jadi ya ini, kenapa kok ada ayat bilang cari dahulu kerajaan Allah? Cari, loh sudah menerima kuasa tuh, kok masih disuruh nyari? Berarti kita harus ada satu komunitas yang terus menjaga iman kita, ya. Kalau di gerejamu nggak ada, ya Anda harus membuat satu komunitas.
Saya dengan istri, dengan pengerja-pengerja, ya, itu terus membangun sendiri. Seminggu sekali kami membangun terus roh ini, ya, dengan pengakuan-pengakuan itu. Oke, kembali kepada Matius pasal yang ke-6 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kerajaan Allah sudah ketemu, sekarang kita masuk kepada kebenaran. Nah, kita pengen tahu kebenaran ini apa yang Tuhan maksud, ya. Oke, kembali A. Oke, Ambar, kamu baca Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Ya, silakan. Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Oh, haleluya. Oke, Pak Sugeng, Roma 9. Roma 9. Ayatnya yang ke-28. Roma 9 ayat 28. Iya. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Oh, haleluya. Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan. Oke. Firman Tuhan berkata akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Oke. Nah, dari sinilah kita ngerti sekarang mengapa kita harus memegang kebenaran itu. Ya. Dan kebenaran itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan, dan firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa direvisi bahasa aslinya. Harus terjadi. Nah, sekarang Roma 9 ayat 28 meneguhkan bahwa setiap firman yang telah dikatakan Tuhan akan dilakukan oleh Tuhan di atas bumi ini sempurna dan segera. Jadi firman yang telah Tuhan katakan akan diwujudkan di muka bumi ini. Tentu saja kalau ada orang yang mempercayainya, dan penggenapannya akan di muka bumi ini, di mana Anda hidup, oke, sempurna, tidak separuh, seluruhnya, dan segera. Ya, nah kembali lagi kepada Matius 6 ayat 13. Cari dahulu kerajaan Allah. Oke, sudah. Dan kebenarannya. Kebenaran kita sudah tahu. Firman yang keluar dari mulut Tuhan kebenaran. Oke. Dan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu harus dilakukan. Yang melakukan siapa? Tuhan. Anda tidak boleh menolongnya. Halo? Tidak boleh menolong Tuhan. Dan Tuhan tidak butuh pertolonganmu. Tuhan akan mewujudkannya sendiri. Dan saya mau tunjukkan ada satu hukum yang harus Anda pegang. Hukum itu ada di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-20. Itu hukumnya. Oke, sekarang Pak Yan 30 ayat 20 dan 21. Ya. Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Satu, tetap Pak Yan. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Ya,
Siang kamu baca ulang, tapi kata NYA diganti Tuhan ya. Mulai 20 ya Pak? Iya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat Tuhan, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan, dengan mendengarkan suara firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala tentara Tuhan, hai pejabat-pejabat Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Malaikat itu ada berbagai macam tugas, ya, ada tentara, ada pejabat, ada pahlawan, tapi mereka pekerjaannya semuanya sama, melaksanakan firman Tuhan. Pertanyaannya, kapankah mereka harus melaksanakan firman Tuhan? Tatkala mereka mendengar ada suara yang memperkatakan firman Tuhan. Siapa? Suara siapa? Suara Anda dan suara saya. Oke. Jadi tugasmu hanya tuh memperkatakan aja firman Tuhan, katakan aja. Begitu. Yang mewujudkannya Tuhan sendiri. Maka tadi Anda sudah membaca Roma 9 ayat yang ke-28 itu. Ya. Kita baca sekali lagi yuk. Roma 9 ayat 28 itu. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukan Tuhan. Tuhan sendiri yang ngelakuin ya. Di atas muka bumi ini, di mana Anda hidup, sempurna. Bukan separuhnya, sempurna. Dan segera. Jadi Tuhan nggak minta tolong Anda dong. Ya. Nggak minta tolong. Dia sendiri yang akan melakukannya. Loh, kalau dia sendiri itu gimana? Ya dia kan raja. Kan punya malaikat-malaikatnya untuk melakukannya. Ya kan? Seperti Pak Jokowi, presiden. Urusan keamanan, dia tinggal telepon Kapolri. Pak Kapolri ini ada begini, beresin. Siapa? Wah langsung beresin. Joret. Ya kan? Ada apalagi pemberontakan. Pak Presiden tinggal angkat telepon kepada Panglima ABRI. Pak Panglima udah dengar. Sudah Pak, sudah siap. Ini sudah tinggal pencet. Langsung bergerak semuanya. Oke. Anda nangkep. Jadi kalau Tuhan melakukan itu bukan Tuhan sendiri yang mengerjakan. Karena dia udah punya sistem. Sistemnya Tuhan itu pasti jalan. Begitu. Nah sekarang, bagaimana Anda dan saya terlibat di dalam sistemnya Tuhan? Ngomonglah apa yang Tuhan janjikan. Maka Anda sudah masuk di dalam sistemnya Tuhan. Halo? Anda dapat sesuatu kah malam ini? Ya. Itulah yang disebut kasih karunia. Anda hanya ngomong dan itu jadi. Kenapa? Waktu Anda ngomong, sistem itu berjalan. Malaikat-malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk melayani Anda. Melayaninya dalam bintang apa toh? Ya itu loh. Yang Anda katakan firman, katakan maka malaikat itu akan melakukannya. Oke? Sampai di sini Anda ngerti ya? Yuk. Sekarang kita masuk ke dalam Lukas 12. Lukas 12. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Oh, haleluya. Ya. Yang sudah baca sekarang Pak Bambang. Ya, Pak Bambang silakan. Ayat 31. Lukas 12 ayat 31 Pak ya. Iya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Oke, 32. Saya minta Christine. Ya, Tin. Ya, Pak. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Oh, Bapakmu yang sudah berkenan memberikannya. Kenapa?
Carilah dahulu kerajaan Allah. Anda sudah terima kuasa itu, ya kan? Sekarang ayat 33. Saya minta Pak Filemon Haryanto. Ya. Ya, Pak. Ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buanglah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Oke, apa artinya? Anda harus mulai nabur, ya. Nabur di sini Anda harus minta konfirmasi kepada Tuhan. Jadi menurut Matius, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang Lukas, carilah dahulu kerajaan Allah dan taburlah. Oke? Nah, ketemu sekarang. Jadi Tuhan menghendaki Anda menang terhadap masalah-masalahmu, maka Anda disuruh mencari kuasa itu. Setelah Anda terima kuasa itu, tinggal Anda ngomong kepada masalahmu, hai kekhawatiran, aku perintahkan kau stop dalam nama Yesus. Aku telah menerima kuasa dari Tuhan. Sekarang aku katakan, masalah-masalah, badai-badai masalah, aku perintahkan stop, teduh dalam nama Yesus. Bagaimana dengan keuangan? Ya, Anda mulai ngomong. Anda sudah mendapatkan pelajaran ini. Ulangan 8 ayat 18. Ya, sekali lagi saya minta Anda baca ya supaya ini boleh bergema terus. Ineke. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Iya. Nah, Tuhan sudah memberikan kepada Anda kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini di dalam bahasa Ibrani-nya adalah koah. Koah ini diberikan kepada Anda karena apa? Anda ada di dalam sistemnya Tuhan. Ya. Sistemnya Tuhan gimana? Begini. Anda ini sudah dimasukkan menjadi keturunan Abraham. Bukan keturunan rohani, bukan keturunan angkat. Oke, kita sudah belajar mengenai baptisan, oke? Ya, saya nggak perlu mengulang lagi. Jadi Anda sudah di dalam sistemnya Tuhan. Nah, Tuhan itu berjanji di dalam Kejadian 12 ayat 2, saya minta Devri baca Kejadian 12 ayat 2. Yuk. Kejadian 12 ayat yang kedua. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Iya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, orang-orang besarnya Tuhan. 1. Yang kedua, Tuhan berjanji memberkati Anda dengan berkatnya Tuhan, berkat berlimpah. 3. Tuhan berjanji membuat namamu masyhur. 4. Tuhan berjanji menjadikan Anda berkat bagi orang lain. Oke? Nah, ini akan terjadi tatkala Anda mendapatkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Koah. Oke? Kalau begitu, Anda harus terus mulai memperkatakan koah. Tuhan, aku berdiri atas Ulangan 8 ayat 18. Koah itu sudah kau berikan kepadaku dan sudah aku terima. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Supaya apa yang Tuhan janjikan dalam Kejadian 12 ayat 2 terjadi dalam hidup saya. Itulah yang harus Anda perkatakan. Oke? Nah, tatkala Anda terus sering memperkatakan itu, Ulangan 8:18, malaikatmu akan dengar kamu sedang memperkatakan janji Tuhan. Dan malaikat inilah yang akan mewujudkan janji-janji itu. Sekali lagi, bukan Anda loh ya. Tugasmu cuma memperkatakan aja. Katakan aja, katakan.
tatkala kamu sedang memperkatakan, nanti atmosfer yang keluar dari dalam dirimu ini adalah atmosfer koah. Oke? Bukan atmosfer galau. Atmosfer galau, kamu mendekati ikan, ikannya lari. Tapi kalau koah, atmosfer koah, apa yang terjadi? Ikan itu akan mendekat kepada Anda. Rezeki itu akan mendekat kepada Anda. Kenapa? Kerja koah adalah nyerap. Kayak vacuum cleaner gitu. Itu kerja koah. Nah, kalau Anda sudah ngerti rahasia ini, jangan diamkan, mulutmu tidak ngomong. Ayo perkatakan janjinya Tuhan. Itu. Nah, sekarang, kenapa Anda masih dikuasai kekhawatiran? Anda sudah mempunyai kuasa di dalam perkataanmu. Anda sudah punya kuasa itu. Maka jangan biarkan kekhawatiran menguasai dirimu. Katakan stop. Tidak boleh berlanjut. Yang aku khawatirkan harus stop, berhenti, dan mulai sekarang. Aku panggil itu. Rezeki yang dari Tuhan. Dari utara, selatan, timur, barat, dan dari pusat. Aku panggil untuk datang. Ngomonglah. Ya, ngomonglah. Jangan takut. Jangan berpikir umur. No. Saya 71, Tuhan masih ngasih bisnis baru lagi. Baru yang saya nggak tahu. Saya harus belajar, dan saya mulai praktekkan. Jadi, begitu jadi, saya mau memasarkannya. Ya, minggu ini harus dipasarkan. Ya kan? Anda tahu Kolonel Sander, pendiri KFC, umur berapa dia menemukan resepnya? 65 tahun kan? Dia menawarkan resepnya kepada McDonald, ditolak. Nah, sekarang dia menjadi pesaingnya McDonald. Haleluya. Jangan membatasi diri. Jangan berkata udah tua, aduh saya udah saatnya pensiun. No, saya nggak mau pensiun kok. Pensiun itu nungguin mati. Oh, jangan mau. Ayo berkarya terus. Memang nggak boleh segiat yang dulu begitu. Ya kan? Waktu harus dibagi. Saya harus bagi pelayanan sama bisnis. Tetap saya akan bisnis. Pelayanan saya tetap pelayanan. Begitu. Okay, you got something? Oh, praise the Lord. Ayo, wake up. Bangkit yuk. Kasih karunia, Anda hanya ngomong. Memperkatakan apa yang Anda percaya. Selanjutnya malaikat Tuhan yang akan mewujudkannya. Buktiin aja. Ayo, buktikan yuk. Sampai hari ini, sejak tahun 78, saya mematahkan kutub. Saya sudah ngitung dari 78 sampai 2001. 43 tahun. 43 tahun saya confess mengenai kutub. Begitu saya melihat ada tanda-tanda yang tidak beres, saya mulai hajar itu kutub. Saya melihat lalat-lalat mulai muncul, saya hajar itu kutub. Oke? Yuk, bangkit yuk. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan dipanggil Abraham. Kok Tuhan dipanggil Abraham? Abraham dipanggil Tuhan. Umur 75 tahun. 100 tahun baru dia punya anak kandung. Oh, haleluya. Waktu dia punya anak kandung, dia Abraham 190 tahun. Kalau hari ini terjadi apa enggak gempar itu dunia? Ya kan? Nah, Sarah sendiri juga mengakui, dia tertawa waktu dia dengar, oh,
Aku jadi birahi lagi sama Tuanku. Haleluya. Yang penting, jangan matikan imanmu, bangkitkan imanmu. Oke, yuk terus bangkit. Oke, anything else? Ada pertanyaan kah? Cukup jelas ya. Oke, tutup Alkitabmu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kebenaran firman yang boleh kami dengar. Dan Engkau berjanji di dalam Yesaya 45 ayat 23, kebenaran yaitu firman yang sudah Kau katakan dan itu tidak bisa dibatalkan. Kami percaya Tuhanku, dan meteraikan kebenaran yang sudah kami dengar ini yang ada di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur, berkati roti dan berkati anggur ini, seperti 2000 tahun yang lalu, Kau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudara-saudara, mari kita perkatakan perkataan iman ini. Terima kasih untuk Ineke dan Debri, untuk Christine, untuk Ambar dan Pak Sugeng, untuk Pak Yan dan Siang, untuk Maria. Oke, cukup saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku terima sekarang. Korban tubuh Yesus. Yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang. Darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Kau memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Tidak ada alam maut.
Tidak ada tidak ada kecelakaan, tidak ada tidak ada kebangkrutan, tidak ada kebangkrutan, tidak dikuasai penyakit. tidak dikuasai penyakit. Aku percaya, aku mau tinggal di dalam hidup kekal Yesus. Aku mau tinggal di dalam hidup kekal Yesus. Posisiku sekarang, aku di dalam Yesus. Aku di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam aku. Yesus di dalam aku. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Semuanya demi nama Yesus. Kami terima setiap janji Tuhan. Kami terima setiap janji Tuhan. Sekarang aku mengambil darah Yesus. Aku taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Aku pasti diselamatkan dari COVID-19. Aku pasti diselamatkan dari COVID-19. Aku pasti diselamatkan dari kemiskinan. Aku pasti diselamatkan. Aku pasti diselamatkan dari kegagalan. Aku pasti diselamatkan dari kegagalan. Karena Tuhan memegang janji. Karena Tuhan memegang janji. Apa yang sudah Dia janjikan. Apa yang sudah Dia janjikan. Demi nama Yesus. Aku terima semua janji Tuhan. Aku terima semua janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Bet. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. God bless you all. Praise the Lord. Malam. Oke. God bless you.